Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Yang mulia dan dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Raya Pondok Indah serta para pemirsa di rumah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ungkapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kita, Allah berikan kemauan dan kemampuan kepada kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala memuja dan memujinya. Dan yang paling teristimewa, kita diberikan kesempatan di bulan suci bulan Ramadan untuk senantiasa dekat kepadanya. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kali ini saya ingin sedikit menyampaikan bagaimana Islam meninggikan dan memuliakan manusia. Fenomena corona yang menimpa belahan bumi, seluruh manusia dihinggapi oleh rasa takut, oleh rasa was-was. Siapapun dia, pejabat, rakyat, orang kaya, orang miskin, penguasa besar, penguasa kecil, semuanya merasa takut. Allah berikan rasa takut kepada manusia. Sungguh sangat luar biasa ketika Allah meniupkan rasa takut, satu kali tiupan, semua belahan bumi rasa takut itu terhinggapi. Hal ini harusnya menjadi salah satu renungan pemikiran bagaimana kita dalam beragama, bagaimana kita dalam berislam. Jamaah rahimakumullah, Islam sesungguhnya sudah menyiapkan tatanan aturan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Allah ketika menyampaikan bahwa manusia itu adalah fi ahsani taqwim, makhluk yang Allah ciptakan sesempurna-sempurnanya. Allah sudah siapkan perangkat untuk mengantarkan kesempurnaan itu, yaitu dinul Islam. Perlu kita sadari, perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa Islam itu adalah tatanan sistem tata nilai hidup, sistem tata nilai yang mengantarkan kemuliaan manusia. Ketika manusia itu diberikan predikat bi ahsani taqwim, diantarkan oleh sistem tata nilai untuk sampai pada predikat yang mulia itu. Namun ketika manusia keluar dari sistem tata nilai itu, maka jangan kemudian merasa ada sesuatu, ada yang didapatkan, ada yang diperoleh, ada yang menimpa, tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan keinginan. Ini salah satu contohnya adalah corona. Wabah virus yang sangat menggemparkan itu sesungguhnya adalah akibat ulah manusia keluar dari tatanan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya ingin memberikan beberapa contoh. Sekarang seluruh para ahli kesehatan menyampaikan bahwa untuk mengatasi corona harus cuci tangan, harus berkumur, harus menjaga mulut, komunikasi, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat tatanan dan ajaran Islam, ini sesuatu hal yang sudah wajib dilaksanakan. Kenapa? Ketika Islam akan melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu dalam satu hari, toharoh atau bersuci bukan hanya sebatas berkumur dan cuci tangan, tapi bahkan dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala wajib dilaksanakan bersuci, berbersih. Ini artinya apa? Islam sudah jelas-jelas jauh-jauh hari menjadikan pencegahan untuk tersebarnya virus corona. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, kaitannya dengan hal makan. Islam sudah mendidik dan mengajarkan bahwa yang dimakan itu harus halal dan thayyib. Halal dari sifatnya. Yang di dalamnya, apakah itu binatang, apakah itu makhluk-makhluk lain, penyembelihannya, karakteristiknya harus mengikuti tatanan aturan Islam, yaitu halal. Dipotong dengan menyebutkan basmalah, di dalamnya ada doa.
makhluknya itu sendiri memang suci, bukan barang najis atau makhluk najis. Dan kemudian diolah, olahannya ada tatanan aturannya. Di dalam Islam bagaimana cara mengatur olahan makanan juga diajarkan. Bahkan sampai ke tingkat memakannya. Rasul mengajarkan bagaimana cara memakan, jangan dalam keadaan panas ditiup-tiup. Diajarkan. Ini semuanya tentu akan berdampak kepada kesehatan fisik manusia. Dan itulah Islam. Coba kita lihat contoh lain. Di dalam ajaran agama Islam, diatur hubungan. Bagaimana hubungan seorang laki-laki dan hubungan seorang wanita. Islam mengajarkan tidak halal kalau tidak diikat dengan ikatan perkawinan. Ini bukan hanya sebatas ikatan perkawinan itu akan mengakibatkan halal tidaknya berhubungan badan, tapi itu akan melahirkan generasi anak keturunan yang jelas, nasabnya yang jelas. Kita bisa bayangkan orang berhubungan satu dengan yang lain tanpa ada ikatan pernikahan, hari ini dengan si A, besok dengan si B, lusanya dengan si C, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus itu anak keturunan itu siapa? Nasabnya itu siapa? Nanti binnya ke atasnya siapa? Tapi di dalam Islam, Allah sudah mengajarkan, Allah sudah mengatur. Ini loh, hubungan yang diikat dengan pernikahan itu akan ada binnya dari seorang laki-laki dan akan terus nasabnya. Tetesan darahnya akan jelas. Sehingga secara kesehatan jelas Islam mengatur. Dan ini tidak mungkin akan ada penularan penyakit, apa corona, AIDS, dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan contoh lain. Jamaah rahimakumullah. Ketika saya berjalan ke satu negara di Australia, negara bagian Australia. Di situ dituliskan jalannya saja ada jalan LGBT. Tokonya dan tempat untuk buang airnya ada khusus LGBT. Artinya apa? Dilegalkan, dibenarkan. Padahal tatanan hukum Islam jelas. Laki berpasangan dengan perempuan, perempuan dengan pasangan dengan laki-laki, dan diikat dengan ikatan perkawinan. Apa yang terjadi kalau laki dengan laki? Apa yang terjadi kalau perempuan dengan perempuan? Bagaimana nanti nasab dan keturunan ke depan? Dia tidak akan melahirkan anak, generasi keturunan akan musnah. Tidak akan ada pewaris keturunan yang akan datang. Dan yang paling berbahaya, itu akan menimbulkan penyakit. Mungkin sekarang itu dianggapnya penyakit yang bukan corona. Tetapi kan memunculkan penyakit-penyakit yang lain. Yang juga sama akan merusak nasab manusia, kehidupan manusia, keberlangsungan hidup manusia. Itulah sebabnya saya ingin tekankan bahwa Islam meninggikan dan memuliakan manusia dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan aturan-aturan itu betul-betul untuk kelangsungan dan kemuliaan serta ketinggian derajat manusia. Ketika manusia berpegang teguh kepada itu, maka insya Allah manusia nasabnya, keturunannya, generasi anak kedepannya akan terjamin. Karena apa? Karena jelas. Jamaah rahimakumullah. Dari pola hidup, dari pola makan, dari tatanan pergaulan, bahkan kehidupan bermasyarakat. Kalau sekarang diatur harus berjarak dan lain sebagainya, Islam tidak demikian. Karena sesungguhnya yang menurunkan penyakit itu bukan masalah jarak, dekat atau jauh. Bukan. Yang paling pokoknya adalah sumber penyakitnya itu sendiri. Ketika manusianya sehat dan tidak ada penyakit, nggak ada masalah. Jarak tidak ada ukuran. Jadi sekarang itu hanya sekedar pencegahan, padahal pencegahan dalam Islam bukan itu. Pencegahan dalam Islam bukan masalah penularan, tapi pencegahan dalam Islam, jangan timbul penyakit. Jangan lahir penyakit. Maka nanti tatanan pergaulan, kemesraan hidup, kemuliaan hidup, komunikasi hidup, satu dengan yang lain, tidak akan terganggu. Jadi, tatanan hidup yang ditetapkan oleh Al-Quran, yang ditetapkan oleh Allah, dikodifikasikan di dalam Al-Quran, betul-betul untuk meninggikan dan memuliakan manusia. Jamaah rahimakumullah, kalau kita sadari apa yang terjadi dengan virus corona ini sesungguhnya akibat dari kita mengambil jalan lain,
jalan yang keluar dari sistem tata nilai Islam itu. Makan tidak pakai aturan. Lihat, Allah sudah memberikan rambu-rambunya, halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Halal dari sifatnya dan thayyib dari fisiknya, yaitu untuk kebaikan manusia. Boleh jadi apa yang terjadi mungkin di Wuhan, mungkin di Amerika, mungkin di Indonesia, mungkin di mana. Sebenarnya corona sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada. Sebenarnya virus, bakteri, dan lain sebagainya sudah ada. Tetapi kalau kemudian sekarang mengakibatkan ada ketidakbaikan, ada kemadaratan untuk manusia, itu karena akibat pula perilaku manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah sampaikan, semua musibah, semua kejadian yang menimpa dirimu, kejahatan, kejelekan, itulah akibat dari segala perbuatan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, saya ingin menegaskan bahwa tatanan aturan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an, Allah turunkan di bulan suci, bulan yang paling indah ini, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Petunjuk ini untuk semua manusia. Petunjuk ini untuk semua manusia. Artinya, bertakwakah dia, percayakah dia, atau tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti petunjuk ini, dia akan selamat. Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Dan ada penjelasan-penjelasan untuk itu semuanya. Oleh karena itu, ketika kita sampai pada bulan Ramadan, renungan kita yang tertinggi adalah, apakah kita sudah melaksanakan, apakah kita sudah mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu? Kalau sekarang yang terjadi dengan virus corona menggemparkan, seolah-olah tidak ada obatnya, seolah-olah tidak ada penyelesaiannya, sesungguhnya tidak demikian. Rambu-rambunya sudah ada dan rambu-rambunya sudah jelas. Al-Quran sudah menegaskan dan sudah menetapkan. Ini loh jalan yang benar, ini loh jalan yang sesat. Ketika engkau ingin mengikuti jalan yang benar, artinya pasti keselamatan, artinya pasti kesehatan, artinya pasti semua musibah, semua penyakit akan hilang. Tapi dengan catatan, kembali kepada rambu-rambu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Hudal linnas. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, bulan yang paling tepat untuk kemudian kita merenungkan. Kalau sekarang corona yang datang, boleh jadi besok ada yang lebih dahsyat lagi dari corona. Boleh jadi ada yang lebih hebat lagi dari itu. Kalau sekarang corona mungkin memakan waktu 15-14 hari, mungkin besok hitungannya detik, mungkin besok hitungannya jam. Tapi yang paling pokok adalah, yang paling utama adalah bagaimana kita menanggapi musibah ini. Kita tidak harus gentar kemana-mana, tapi kita harus segera kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam. Karena Al-Quran dan Islam sudah jelas menuntun pola hidup, gaya hidup untuk keselamatan. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya prinsip dasar hidup itu adalah kemuliaan. Sesungguhnya prinsip dasar hidup itu adalah kebahagiaan. Sesungguhnya prinsip dasar hidup itu adalah keselamatan, dan itulah Islam. Islam mengantarkan kebahagiaan, mengantarkan keselamatan, dan mengantarkan kepada ketenangan. Ketika dia mengambil jalur Islam, maka lihatlah saudara-saudara, lihatlah kaum muslimin, belahan bumi yang mencari alternatif hidup di luar Islam. Eropa dengan kejenuhannya, Asia dengan kejenuhannya, Amerika dengan kejenuhannya. Mereka sampai pada puncak keputusasaan. Ternyata peradaban dan budaya yang diciptakan di luar nilai-nilai agama, di luar nilai-nilai spiritual, tidak mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Mereka hanya sampai ke tingkat kamuflase saja. Seolah-olah bahagia, seolah-olah menyenangkan, ujung akhirnya adalah penderitaan. Dan akibatnya seperti ini. Secara teknologi mereka mungkin lebih mutakhir, secara ekonomi mereka mungkin lebih canggih, tetapi hakikat dasar untuk mencapai kebahagiaan tidak mereka raih,
tidak mereka dapatkan, tidak mereka peroleh, dan akibatnya muncul keputusasaan. Akibatnya apa? Menghalalkan segala cara untuk meraih yang disebut dengan kebahagiaan. Padahal kemudian kebahagiaan itu sendiri mereka tidak memiliki konsep yang jelas. Bagaimana dengan Islam? Islam sudah jelas. Ketika mengatakan kalian diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puncak-puncak kebahagiaannya adalah ketika mereka melaksanakan ibadah dengan baik. Puncak-puncak kebahagiaannya adalah ketika sampai kepada tingkat kenikmatan beribadah. Dan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu puncak dari kenikmatan beribadah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, saya tadi sampaikan bahwa Islam meninggikan dan memuliakan manusia. Karena apa? Semua tatanan kehidupan, semua pola peribadatan, semua rambu-rambu hidup yang ditetapkan oleh Islam, semuanya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sholat, puasa, zakat, haji, atau beraktivitas-aktivitas duniawi, semuanya sesuai dengan tatanan, semuanya sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, maka marilah kita kembali ke Islam ketika sekarang corona mewabah, ketika sekarang sampai di bulan Ramadan, saatnya kita kembali untuk betul-betul dekat kepada Allah dengan mengikuti tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jamaah rahimakumullah, dan para pemirsa siang wabil khusus jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Bulan Ramadan adalah bulan perenungan. Bulan Ramadan adalah bulan paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kemuliaan Islam, ketinggian Islam, kehebatan Islam. Tunjukkan bahwa Islam bisa mengatasi corona dengan caranya. Bahwa Islam mengatasi corona dengan cara Islam. Bagaimana cara Islam? Dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan tatanan-tatanan, laksanakan ibadah, laksanakan cara muamalah secara Islam, maka insya Allah kita secara otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita wujudkan betul-betul sampai pada tingkat puncak memuliakan kehidupan manusia. Demikian yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتلك الأيام تسامى رمضان إليك قد اشتقنا تملأنا حبا وسلاما تملأنا حبا وسلاما